Ada sebuah gagasan yang terdengar sangat sederhana, tetapi diam-diam mampu mengguncang cara kita memandang hidup. Bagaimana jika sebagian besar penderitaan yang kita rasakan bukan berasal dari dunia di luar sana, melainkan dari cerita yang terus kita ulang di dalam kepala kita sendiri. Bagaimana jika rasa tidak cukup, rasa takut ditolak, rasa malu, dan berbagai kecemasan yang selama ini membebani kita sebenarnya dibangun oleh keyakinan yang tanpa sadar kita setujui sepanjang hidup. Pertanyaan inilah yang menjadi jantung dari The Four Agreements Companion Book karya Don Miguel Ruiz dan Janet Mills. Buku ini mengajak kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang tidak biasa. Ruiz menggambarkan manusia seolah hidup di dalam sebuah mimpi bersama. Sejak kecil, kita diajarkan apa yang dianggap benar dan salah, apa yang dianggap sukses dan gagal, siapa yang layak dihargai dan siapa yang tidak. Sedikit demi sedikit, aturan-aturan itu masuk ke dalam pikiran kita dan berubah menjadi keyakinan. Kita menerimanya tanpa banyak bertanya. Kita menjadikannya bagian dari identitas. Lalu suatu hari, kita bahkan tidak lagi bisa membedakan mana suara asli diri kita dan mana suara yang diwariskan oleh lingkungan. Jika dipikirkan, bukankah banyak dari kita pernah mengalami hal seperti itu? Ada orang yang merasa dirinya tidak berharga hanya karena tidak memenuhi standar kecantikan tertentu. Ada orang yang terus merasa gagal karena hidupnya tidak berjalan sesuai ekspektasi keluarga. Ada orang yang begitu takut membuat kesalahan hingga tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Seringkali penderitaan itu bukan muncul dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari makna yang kita tempelkan pada kenyataan tersebut. Disinilah kekuatan buku ini mulai terasa. Ruiz mengajak kita mempertanyakan kesepakatan-kesepakatan mental yang selama ini mengendalikan hidup kita. Salah satu pesannya yang paling terkenal adalah tentang pentingnya menjaga integritas kata-kata. Bukan hanya kata yang kita ucapkan kepada orang lain, tetapi juga kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri. Karena sebelum dunia melukai kita, seringkali kita sudah lebih dulu melukai diri melalui kritik, penghinaan, dan penghakiman yang terus berulang di dalam pikiran. Coba renungkan sejenak. Berapa kali kamu mengatakan kepada dirimu bahwa kamu tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup berbakat, atau tidak cukup baik? Berapa kali kamu memperlakukan dirimu dengan cara yang bahkan tidak akan kamu lakukan kepada sahabatmu sendiri? Buku ini mengingatkan bahwa kata-kata bukan sekadar suara. Kata-kata membentuk cara kita melihat diri dan akhirnya memengaruhi cara kita menjalani hidup. Pesan lain yang sangat menarik adalah gagasan untuk tidak mengambil segala sesuatu secara pribadi. Ruiz berpendapat bahwa sebagian besar perilaku orang lain sebenarnya lebih banyak berbicara tentang dunia batin mereka daripada tentang diri kita. Ketika seseorang menghina kita, mengabaikan kita, atau meremehkan kita, respons mereka seringkali lahir dari ketakutan, luka, atau keyakinan yang mereka bawa sendiri. Dalam banyak situasi, kita bukan pusat dari cerita mereka. Gagasan ini dapat terasa sangat membebaskan, terutama bagi generasi yang hidup di tengah penilaian tanpa henti. Namun disinilah kita perlu mulai bersikap kritis. Apakah benar kita tidak boleh mengambil sesuatu secara pribadi? Tidak selalu. Dalam kehidupan nyata, ada kritik yang memang perlu kita dengarkan. Ada masukan yang bisa membantu kita bertumbuh. Jika semua penilaian dianggap hanya cerminan orang lain, kita bisa kehilangan kemampuan untuk melakukan refleksi diri yang sehat. Hal yang sama juga berlaku pada gagasan untuk tidak membuat asumsi. Secara umum, ini adalah nasihat yang sangat bijaksana. Banyak konflik muncul karena kita merasa tahu apa yang dipikirkan orang lain, padahal sebenarnya tidak. Kita menebak, menyimpulkan, lalu bereaksi terhadap kesimpulan yang belum tentu benar. Akan tetapi, manusia juga membutuhkan asumsi dalam batas tertentu untuk mengambil keputusan. Kita tidak mungkin memiliki semua informasi sebelum bertindak. Tantangannya adalah membedakan antara asumsi yang membantu kita memahami situasi dan asumsi yang justru menciptakan ilusi. Semakin jauh membaca buku ini, semakin terasa bahwa inti pesannya bukan sekadar 4 aturan hidup. Intinya adalah kebebasan batin. Ruiz ingin menunjukkan bahwa banyak penderitaan lahir ketika kita hidup berdasarkan ketakutan,
bukan kesadaran. Ketika kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain hingga melupakan suara hati sendiri, ketika kita membiarkan keyakinan lama mengendalikan masa depan yang sebenarnya masih bisa kita pilih. Namun ada satu kritik yang menurut saya penting. Buku ini terkadang memberi kesan bahwa perubahan hidup terutama bergantung pada perubahan cara berpikir. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada orang yang hidup dalam kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, atau trauma yang sangat nyata. Dalam situasi seperti itu, penderitaan tidak hanya berasal dari keyakinan internal, tetapi juga dari kondisi eksternal yang memang perlu diubah. Karena itu, penting untuk tidak menyederhanakan semua masalah manusia menjadi sekadar persoalan pola pikir. Pada akhirnya, The Four Agreements Companion Book bukanlah buku yang harus dipercaya sepenuhnya, juga bukan buku yang harus ditolak begitu saja. Buku ini lebih tepat dibaca sebagai undangan untuk bercakap dengan diri sendiri, untuk bertanya, keyakinan apa yang selama ini mengendalikan hidupku, ketakutan apa yang diam-diam mengatur setiap keputusan yang kuambil, dan berapa banyak dari diriku yang sebenarnya hilang karena terlalu lama hidup berdasarkan cerita yang ditulis orang lain. Mungkin kebebasan yang sesungguhnya bukan berarti hidup tanpa aturan. Mungkin kebebasan adalah keberanian untuk memilih aturan mana yang layak dipertahankan dan mana yang sudah waktunya dilepaskan. Karena pada akhirnya, hidup yang paling bermakna bukanlah hidup yang sepenuhnya bebas dari kesalahan, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh tentang siapa diri kita, apa yang kita yakini, dan mengapa kita memilih untuk mempercayainya.